Oke, selamat datang di pertemuan SPPK di pertemuan kedua. Hari ini ada berhalangan karena ada kegiatan di WMK, teman-teman. Jadi, saya akan mengganti pertemuan kali ini dengan pengganti tugas, ya. Saya nggak siapin banyak hal dengan tugas kali ini. Saya mungkin ingin bertanya sama teman-teman dan juga terkait dengan materi yang kebetulan di skip di pertemuan ini terkait dengan apa namanya itu sistem pakarnya, ya kan. Di pertemuan pertama saya sudah jelaskan teman-teman terkait dengan sistem pendukung keputusan, terkait dengan perkembangan sistem pendukung keputusan yang sekarang, dan juga tentu saja ada beberapa pembahasan mengenai sistem pakar yang sangat sedikit sekali yang akan dibahas di pertemuan kali ini, karena sistem pakar sendiri sudah sedikit tergeser dengan adanya berbagai macam AI yang sangat lebih powerful dibandingkan dengan sistem pakar sendiri, ya teman-teman ya. Nah, SPPK memiliki empat rencana tugas yang akan dilaksanakan teman-teman ya. Jadi ini akan saya berikan yang seharusnya di pertemuan ketiga, yang jadinya saya akan berikan sekarang teman-teman. Jadi izinkan saya untuk share screen. Ini, oke, seharusnya udah muncul teman-teman ya. Jadi tugas minggu ketiga, tapi saya akan berikan minggu pertama karena minggu ketiga saya bisa ngajar, jadi saya akan deketin. Oke. Di sini teman-teman akan belajar mengenai sistem pakar ya. Diharapkan mampu menjelaskan konsep sistem pakar dengan jelas. Jadi diharapkan mahasiswa lebih dapat mengenal mengenai SPPK dan juga terfokus pada studi kasus sistem pakar. Teman-teman nggak akan bisa mengenal sistem pakar dengan baik ketika teman-teman juga tidak akan mempelajari secara langsung bagaimana sistem pakar itu dibuat. Oke teman-teman, ada beberapa kasus mengenai sistem pakar yang sering dilaksanakan ataupun yang sering terjadi teman-teman. Ada kondisi kesehatan, teknik ataupun teknologi, dan juga sosial ekonomi ya. Masing-masing bidang itu pernah dilakukan sistem pakar gitu. Masing-masing bidang dapat pilih 2 atau 3 contoh studi kasus yang mungkin ya. Studi kasus itu teman-teman dapat cari di artikel jurnal ilmiah, dapat menggunakan mesin pencari biasa, menggunakan Google Scholar ataupun Publish or Perish teman-teman. Jadi dari situ buat secara singkat teman-teman latar belakang masalah, metode sistem pakar yang digunakan, hasil penelitian seperti apa, dan berikan komentar teman-teman, tanggapan pribadi mengenai studi kasus tersebut, dikerjakan 5-10 halaman. Ya, form tautan tugas dapat di sini teman-teman. Jadi ini masih bisa diakses, tapi mungkin teman-teman harus perlu penyesuaian sedikit ya. Tugasnya ini tugas individu teman-teman, nanti akan saya buka di e-learning terkait dengan pengumpulannya ya. Tuh. Jadi sementara itu tugas 1 ya. Teman-teman seharusnya sudah bisa menggunakan mesin pencari Google Scholar ataupun Publish or Perish. Seharusnya juga teman-teman sudah bisa menggunakan Publish or Perish dengan baik ya teman-teman. Tapi mungkin juga saya informasikan ya cara penggunaan Publish or Perish. Mungkin juga saya izin untuk share screen teman-teman. Publish or Perish bentukannya seperti ini. Kayaknya di Mac ataupun di Windows mirip, dan ini free untuk digunakan. Jadi teman-teman bisa search di sini dengan keywordnya ya. Mungkin tadi ada sistem pakar itu untuk kesehatan teman ya. Ya mungkin jadi seperti itu. Saya search dari rentang tahun 2019 sampai 2023, mudah-mudahan ada. Ya, masih ada teman-teman sistem pakar menggunakan. Nah, coba saya buka. Saya harusnya share screen gini ya. Screen desktopnya ya. Iya. Nah, seharusnya muncul nih. Jadi sistem pakar untuk estetika kulit wanita dalam menjaga kesehatan ya. Jadi teman-teman bisa baca ini. Nah, ini juga bisa teman-teman set untuk cari apa tadi di ininya, latar belakang, metode, dan hasil ya. Latar belakang ya kan ada di sini kan, bisa disingkat, supaya kita sama-sama ngerti dengan mudah. Kemudian metodologi kan, metodologi perlu ya? Ya, metodologi sistem pakarnya perlu ya teman-teman. Nah, ini terus hasilnya seperti apa? Hasilnya kayak gimana? Nih nanti teman-teman cek di hasil dari mana, hasil 3
3. Nah, dari sini teman-teman bisa dicek hasil pembahasan seperti apa. Dia itu tabelnya kayak gimana kan ya, sampai sini hasilnya seperti. Terus berikan komentar teman-teman terkait dengan sistemnya ya. Jadi seperti apa gitu. Ya, saya harapkan teman-teman bisa belajar mandiri sementara ini ya. Jadi bisa kayak tuh ya, nggak apa-apa bagi yang baru bergabung, nggak masalah. Itu salah satu teman-teman untuk sistem pakar gitu. Jadi ini ada satu artikel di Jurnal Informasi dan Teknologi ya. Ini bagus teman-teman, dia Sinta 4. Oke, fine. Saya balik lagi ke Profesor Peris, itu mungkin seperti itu. Coba saya lihat ini ya. Saya nggak baca nih, seminar ya. Coba ini kayaknya, coba. 2023 teman-teman masih baru banget sistem. Oh, ini bagus Sinta 4. Aplikasi sistem pakar klasifikasi kesehatan lingkungan pemukiman dengan metode certainty factor. Coba dilihat hasilnya kayak gini teman-teman. Seperti itu tadi pembahasan teman-teman ya. Ini nih kesehatan lingkungan kayak gini. Jadi dia bikin sistem ya kan, web teman-teman. Hasilnya seperti ini. Analisisnya nih, hitung-hitungannya hasilnya seperti apa. Itu misalkan untuk contoh di kesehatan teman-teman. Kok saya matiin share screen? Contohnya apa lagi ya teman-teman? Tadi kesehatan, teknologi misalkan teman-teman sistem pakar apa ya, laptop ada ya kerusakan motor something gitu, teknik ya kan. Boleh, ada nggak? Ada teman-teman. Coba ini kita baca ya. Sistem pakar diagnosa kerusakan mesin motor transmisi otomatis dengan metode forward chaining studi kasus AHAS. Bisa teman-teman. Jadi yang bahas sistem pakar ini banyak banget teman-teman. Tapi ini teman-teman perlu untuk pelajarin secara mandiri, yang saya akan buat tugasnya ya teman-teman. Nanti juga teman-teman itu misalkan sudah dapat dari artikelnya, tolong juga disebut ya teman-teman artikelnya, judulnya siapa, pengarangnya siapa, itu standar ya teman-teman, harus disebutkan. Sorry, kok saya email orangnya, harus disebutkan siapa-siapa dan keterangan tertentu lah dari artikel jurnalnya, kalau bisa juga dari linknya juga ya, standar. Nah, itu yang saya harapkan teman-teman, jadi bisa memberikan kajian. Linknya works teman-teman, linknya work. Disesuaikan ya teman-teman, ini kemungkinan nama linknya itu masih 2022-2023, tapi karena nggak ada perubahan saya nggak ganti teman-teman, daripada saya terus generate link Google Go Undixanya kan ya, jadi masih bisa seperti itu ya. Ini kajian jurnal lah ya, jadi teman-teman harus sudah sering-sering berhubungan dengan jurnal ya. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu yang saya ingin share ya. Kira-kira gimana teman-teman, apakah ada pertanyaan terkait dengan tugasnya? Mohon maaf, saya akan ganti dengan tugas pertemuan kali ini. Gimana kira-kira teman-teman? Oke, nggak apa-apa ya, saya ganti dulu dengan tugas, dikumpulkannya minggu depan ya. Itu cara yang sangat mudah sekali teman-teman. Saya ingin teman-teman membiasakan mencari jurnal ya dengan berbagai macam bantuan. Saya harapkan teman-teman bisa juga menggunakan Publish or Perish, teman-teman juga bisa menggunakan Google Scholar, teman-teman bisa gunakan Google yang biasa aja, tapi saya sarankan teman-teman mulai gunakan Publish or Perish karena itu sangat memudahkan sekali teman-teman ya. Terus Pak, gimana nih Pak, boleh nggak saya pakai AI dalam penggunaan pengerjaan tugasnya Pak? Boleh ya, boleh pakai AI, misalkan pakai ChatGPT ataupun pakai apa, tapi yang saya minta artikel jurnalnya yang masuk di situ dalam kondisi ilmiah teman-teman ya, jurnalnya beneran ada gitu. Jangan sampai, kadang-kadang kalau teman-teman cari ChatGPT itu jurnalnya ngada-ngada teman-teman, tapi nggak ada sumbernya yang valid ya. Jadi tetap menggunakan jurnal yang memang ada ya. Mungkin merangkai kata-katanya boleh lah gitu, misalkan teman-teman blog latar belakangnya panjang banget nih gitu, intinya apa sih gitu, teman-teman boleh itu pakai di ChatGPT something atau AI yang lain. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Oke, Tika nggak hadir. Ya nanti saya screenshot, izin screenshot, mungkin bisa. Gimana cara screenshot? Boleh saya screenshot Pak, saya kirimkan sekarang. Oke ya, nanti di screenshot dikasih ke Tika supaya bisa dibantu untuk ini. Oh Tika hadir, udah di screenshot. Siapa yang screenshot? Saya Pak, sudah saya kirim ke grup ini, lagi ngirim. Oke, terima kasih. Sudah pas senyum Pak? Sudah kok. Yes, mantap, baiklah. Gaya saya sudah umur 33 defaultnya selalu. Benar sekali Jangan Pak. ikuti saya. Ini hanya valid ketika Anda berkepala 3 teman-teman, tolong. Saya umur 20 ya gitu Pak, kayaknya. Oh sudah seperti itu, berarti Iya. Anda terlalu dini untuk jadi backpack. Oke, teman-teman, sorry, Tika mungkin yang baru join, sorry, ini sudah
saya mau close. Dah. Serius bener. Saya hari ini saya resume ya teman-teman. Ini akan saya upload as soon as possible. Berikan saya waktu 5 menit untuk ngedit videonya. Tika ini dan teman-teman yang baru join, kita hanya ngasih tugas 1 saya akan kirim ke Tika. Tolong kerjakan tugas 1 yang saya kasih waktu 1 minggu. Beberapa tekniknya juga sudah saya kasih tadi di ininya, ini di record, dan teman-teman juga akan bisa lihat lagi recordingnya bagi yang nggak datang ataupun seperti apa, aman. Nanti tugasnya dikumpul minggu depan. Mudah-mudahan e-learningnya sudah selesai. Saya harapannya sudah bisa selesai. Besok masih ngajar UMK. Hari Kamis saya ada acara untuk workshop. Hari Jumat UMK, hari Sabtu UMK, Minggu meratapi nasib, Senin ngajar lagi. Oke, doakan saya. Suara sudah mulai agak-agak. Oke, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bagi yang baru join. Betul, ini pertemuan singkat banget karena saya ingin ketemu aja sebagai rasa tanggung jawab saya sama teman-teman. Mohon maaf, saya baru juga ngajar di Jenang Dalam, lumayan juga mengerikan. Jalan itu jam 7 udah sepi banget teman-teman ya. Seperti itu. Sorry, saya nggak akan lama ngajar karena juga saya banyak sekali persiapan yang harus saya kerjakan. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk join. Mohon maaf bentar banget. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat malam. Saya izinkan live. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak, sehat selalu Pak. Semoga Terima kasih, lancar Pak. pekerjaannya. Terima kasih. Ya, live ya. Terima kasih. Dadah.